Di dalam hidup kita, di dalam rumah kita, harus ada batu timbangan dan eva yang utuh dan tepat. Artinya, tidak ada kecurangan. Kita melakukan segala sesuatunya itu dengan kebenaran. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam satu acara di mana kita bisa merenungkan firman Tuhan. Close to you. Biarlah renungan-renungan firman Tuhan ini membangkitkan iman percaya kita untuk kita bisa lebih lagi mengenal akan firman Tuhan. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Standar Ganda. Dunia saat ini penuh dengan tipu muslihat. Kita dapat menemui kecurangan-kecurangan. Dan kecurangan tersebut dianggap sebagai satu hal yang sudah biasa. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita akan hal tersebut. Di dalam Ulangan 25 ayat 13 sampai yang ke-16. Kita baca Ulangan 25 ayat 13 sampai yang ke-16. Janganlah ada di dalam pundi-pundimu dua macam batu timbangan, yang besar dan yang kecil. Janganlah ada di dalam rumahmu dua macam eva, yang besar dan yang kecil. Haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat. Haruslah ada padamu eva yang utuh dan tepat. Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, setiap orang yang berbuat curang adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Ayat ini juga mengingatkan kita supaya di dalam hidup kita, di dalam rumah kita, harus ada batu timbangan dan eva yang utuh dan tepat. Artinya, tidak ada kecurangan. Kita melakukan segala sesuatunya itu dengan kebenaran. Bahkan, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat. Di dalam Lukas 11 ayat yang ke-46, kita baca. Lukas 11 ayat yang ke-46. Tetapi ia menjawab, celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Ayat ini menuliskan ketika Yesus mengecam ahli-ahli Taurat. Orang yang dikenal sangat mengerti tentang kitab Taurat. Ternyata mereka hanya menyuruh orang lain untuk menjalankannya. Sedangkan dirinya sendiri ternyata tidak melakukannya sedikit pun. Bahkan menyentuhnya dengan satu jari pun mereka tidak lakukan. Inilah yang dimaksudkan menggunakan dua macam batu timbangan. Menipu. Mereka menggunakan standar ganda, di mana ia boleh melanggar, tetapi orang lain tidak diperbolehkan. Bahkan malah dihukum jika orang itu melakukan pelanggaran. Dan hal ini sangatlah dibenci oleh Tuhan Yesus. Allah mengasihi orang berdosa yang bertobat, tetapi ia sangat membenci orang munafik yang tampak rohani, tetapi ternyata di dalamnya penuh dengan dosa. Mari kita gunakan dalam hidup kita standar yang Tuhan sudah tentukan buat kita, yaitu utuh dan tepat. Kita hidup di dalam kebenaran, kita hidup di dalam kekudusan, dan kita tidak menggunakan standar ganda di dalam kehidupan kita. Karena jika kita melakukan hal itu, maka hal ini menjadi kekejian di hadapan Tuhan.
dan celakalah kita, seperti yang Tuhan katakan kepada para ahli Taurat itu. Biarlah hidup kita itu berkenan dan memuliakan Tuhan ketika kita melakukan segala sesuatunya sesuai dengan firman Tuhan dan kebenaran. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Seringkali kami melakukan hal-hal menggunakan standar ganda. Kami sering bahkan melakukan kecurangan-kecurangan. Tuhan, Engkau ampuni kami. Engkau mengingatkan kami supaya kami tetap melakukan segala sesuatunya dengan keutuhan dan kepastian. Tidak kami permainkan segala sesuatunya, karena itu merupakan satu kekejian di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau terus menegur kami, Engkau terus membentuk kami, sehingga kami boleh hidup semakin hari kami menjadi disempurnakan oleh firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Standar Ganda. Tetap terus bergaul erat dengan Tuhan, dengan rajin membaca firman Tuhan, sehingga kita semakin serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Close to You.